Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus pada siang hari ini. Biarlah hati kami kan bersuka cita Tuhan bersorak-sorai mengagungkan Yesus Kristus Raja di atas segala Raja. Siang hari ini Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami berikan kami hati bahkan telinga seorang murid di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terkasih pendeta Terry Lusli. Nyatakan isi hati-Mu kebenaran melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan sekali kebenaran yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Sambut kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Angkat suaramu katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ini sama-sama kita sambut firman Tuhan, kita bangkit diri sambut firman Tuhan siang hari. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Allah Roh Kudus penolong kami. Kami mengucap syukur buat anugerah yang terbaik, anugerah yang terbesar, kasih yang sempurna yang Bapa di sorga nyatakan bagi kami. Mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan kami, menggantikan kami, berkorban bagi kami. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau membawa kami di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan Yesus terima kasih. Nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami. Hidup-Mu Engkau karuniakan bagi kami. Agar kami memiliki hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sekarang dan kekal selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang setia menolong kami. Ada bagi kami, menuntun kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi anak-Mu Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasihi. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan pribadi lepas pribadi. Kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang menyegarkan setiap jiwa. Kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan setiap hati. Kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang membaharui dan membentuk pikiran kami seturut pikiran Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa firman Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, yang sakit mengalami kesembuhan dan pemulihan. Rumah tangga, keluarga-keluarga diberkati Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda dibangun kokoh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa kami di sorga dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni. Kami disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Allah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Allah Roh Kudus yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan Yesus kuat di hati pikiran kami senantiasa di dalam terang firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman, kami percaya hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami sekarang adalah orang benar Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus. Kami ahli waris kerajaan sorga. Kami anak kerajaan sorga. Kami biji mata Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom saudara yang ada di rumah. Dimanapun engkau sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya percaya kasih anugerah Tuhan Yesus nantiasa ada bagi kita. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Dan minggu ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu kata tema yaitu kokoh. Kuat, teguh, kokoh. Dan tidak goyah lagi. Kita buka Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya minta tolong nanti bisa ditampilkan slide depannya juga setelah ini. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang ke-5, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bisa ditampilkan slide depannya. Jadi saya hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu kokoh. Amin. Di sana yang digunakan adalah gambar dari mercusuar atau lighthouse. Kenapa? Mercusuar dibangun di
persis di dekat garis pantai atau di bibir pantai. Mercusuar tidak menghindari datangnya ombak, mercusuar tidak menghindari datangnya angin yang keras, apalagi di pinggir pantai saudara yang cuacanya mungkin ekstrim bisa berganti. Mercusuar tidak dibangun jaraknya 1 kilometer dari pantai karena fungsinya memang untuk mengawasi lautan sekitar. Dan bagi kapal yang berlayar, mercusuar ini dengan lampu yang menyala, terang yang menyala itu menjadi satu patokan bahwa adanya daratan di sana. Jadi sangat berguna sekali. Tapi mercusuar itu dibangun persis di bibir pantai, walaupun dia kena ombak, tetapi dia memiliki fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat untuk dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Amin. Kenapa firman Tuhan Yesus ini Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan? Karena mungkin ada anak-anak Tuhan, ya sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi masih mengalami kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Dan mengalami kebimbangan, kecemasan, apalagi di saat-saat seperti ini. Berdoa, berharap, tapi dasarnya goyang. Kekhawatiran, ketakutan, keraguan, pendakwaan, membuat pikirannya berkecamuk, hatinya tidak tenang sehingga tidak mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Dalam perjalanan hidup saya. Pada satu hari, di waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama sebelum saya melayani Tuhan. Saya mengalami satu kesesakan, saya mengalami satu dalam istilah saya turbulence. Dan pada saat itu saya berseru sama Tuhan, Tuhan sampai kapan Tuhan pulihkan saya? Bagaimana Tuhan pulihkan saya? Saya berdoa. Tapi selesai berdoa, saya khawatir, saya takut, saya cemas, stres, depresi, dan sebagainya. Sampai satu hari hanya anugerah Tuhan Yesus. Saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus dan menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup saya. Bahwa semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ketika saya mulai berdoa, yang Tuhan Yesus taruh satu kalimat yang gak pernah akan bisa saya lupa, yang saya rindu sharingkan kepada siapapun. Pray with your faith, not with your fear. Pray with your faith, not with your fear. Berdoa, memperkatakan imanmu, bukan ketakutanmu, bukan kebimbanganmu, bukan keraguanmu, bukan kekhawatiranmu, bukan kekalahanmu. Tetapi berdoa, pray with your faith. Memperkatakan kemenangan yang Tuhan berikan. Memperkatakan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Sehingga saudara dan saya memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Sekalipun masalah, persoalan, kesukaran, kesesakan mungkin ada, mungkin terjadi. Tetapi ketika saudara dan saya, kita dibangun dengan pondasi yang kuat oleh kebenaran firman Tuhan, kita enggak akan goyah. Lewati segala keadaan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap berdoa, tetap percaya Tuhan Yesus mengasihi kita dan merasakan tenang, aman dalam kasih Tuhan. Makanya ini yang selalu enggak ketinggalan untuk saya doa, memberkati saudara, yaitu ketentraman, ketenangan, keamanan, kelegaan ada dalam setiap hari-hari hidupmu. Tidak ada lagi keraguan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Jadi kita menjadi kokoh karena dasarnya kokoh. Kalau saudara mau lihat, ada orang lagi bangun konstruksi satu gedung. Saudara akan bisa lihat, saudara akan bisa perkirakan berapa tingginya nanti gedung itu akan terbangun, berapa puluh lantai dia akan terbangun, saudara akan bisa melihat berapa dalam gedung ini digali. Berapa dalam pondasinya. Kedalaman pondasi, kedalaman gedung ini digali menentukan seberapa tinggi dia bisa dibangun. Amin. Demikian juga jembatan. Jembatan yang panjang akan memiliki pondasi yang semakin dalam, semakin kokoh, semakin kuat, bahkan sampai jauh ke dalam. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-1. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-1. Kita baca di sana. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan sama saya bersama-sama ayat ini di ayat yang pertama, kalimat yang pertama, sebab itu. Amin. 1, 2, 3, sekali lagi. Sebab itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan therefore. Jadi kalau ada kata sebab itu, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 ini menunjukkan satu hasil. Therefore, sebab itu.
Berarti ada kalimat sebelumnya, ada ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan apa yang terjadi, sehingga di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1, di sana Paulus diurapi Roh Kudus, karena waktu itu ketika ditulis ini satu surat yang nyambung saudara. Pasal 4, pasal 5 itu satu surat yang nyambung. Saudara, sebab itu, therefore, karena itu menunjukkan satu hasil. Hasil dari apa? Proses apa sebelumnya? Mari kita lihat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 24 sampai ayat 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 kita baca bersama-sama. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Tuhan Yesus yang diserahkan mati di kayu salib karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab itu, therefore, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita memiliki dasar yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Dasar yang kokohnya ini apa? Yang pertama, saudara, kita semua dibenarkan karena iman. Amin. Katakan sama saya, oleh darah Tuhan Yesus, oleh kematian kebangkitan Tuhan Yesus, saya dibenarkan karena iman menjadi orang-orang benar. Menyadari, percaya bahwa kita telah diubahkan, kita telah dibaharui, kita telah dijadikan orang-orang benar, dibenarkan karena iman, bukan karena kita berusaha membenarkan diri kita, tapi saudara dan saya menerima hasil dari pengorbanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Therefore, sebab itu, hasilnya adalah apa? Kita yang dibenarkan karena iman. Dan ini menjadi dasar yang kokoh. Dibenarkan. Ini satu kalimat pasif. Bisa tolong tampilkan slide-nya di sana? Ini satu kalimat pasif. Dibenarkan. Artinya apa? Seseorang melakukannya untuk kita. Sama seperti ketika saudara mendengar kata yang sama, dibuatkan, dikirimi, didoakan, diberikan. Artinya apa? Ada seseorang yang melakukannya bagi kita. Amin. Kita dibenarkan, artinya bukan kita yang melakukan supaya kita bisa menjadi benar, tapi saudara dan saya ada satu pribadi yang melakukannya bagi kita. Yesus Kristus, Tuhan kita, mati dan bangkit. Mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Dahulu, kita adalah orang berdosa. Dahulu, kita enggak mengenal kebenaran. Dahulu, kita tidak melakukan apa yang benar. Dahulu, kita tidak hidup dalam kebenaran dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi, pertukaran itu terjadi di atas kayu salib. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Satu ayat kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyatakan bagaimana proses itu terjadi. Sehingga dengan iman. Karena iman. Kenapa karena iman? Karena iman ini memang bukan karena hasil dari apa yang saudara dan saya buat. Bukan dari hasil apa yang saudara dan saya lakukan. Tapi bukti dari segala yang tidak kita lihat dan dasar dari yang kita harapkan bahwa kita telah dibaharui. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Firman Tuhan katakan di sana. Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak mengenal dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan dosa tidak berkuasa atasnya. Dan Tuhan Yesus tidak bisa buat dosa. Dia Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya di atas kayu salib terjadi pertukaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Menanggung kita, menggantikan kita. Sehingga dosa kita ditanggung. Dan kebenaran Tuhan Yesus memenuhi saudara dan saya. Sehingga yang tadinya kita orang berdosa, oleh kebenaran Tuhan Yesus yang menjadi dosa karena kita diubahkan menjadi orang-orang benar. Inilah dasar yang kokoh. Percaya. Ada seorang pribadi yang sudah melakukannya bagi kita. Dibenarkan. Kita dijadikan orang-orang benar Bapa di sorga
di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa artinya dibenarkan karena iman. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. Seperti juga Daud, menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi apa artinya dibenarkan karena iman? Yang pertama diampuni, yang kedua ditutupi, yang ketiga tidak diperhitungkan Tuhan. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga, suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kalau engkau mengambil perjamuan kudus bersama-sama, engkau makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, ada dalam persekutuan Tuhan Yesus bersama-sama, percayalah keluargamu oleh darah Tuhan Yesus sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan sudah membenarkan suamimu, Tuhan sudah membenarkan istrimu kepada para suami, orang tua, Tuhan sudah membenarkan anak-anakmu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Anak-anak, dengar baik, Tuhan sudah membenarkan orang tuamu di atas kayu salib oleh darah Tuhan Yesus. Apa artinya? Diampuni, ditutup, dan tidak dihitung-hitung lagi. Jangan berlawanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni, berikan juga pengampunanmu. Kalau Tuhan sudah enggak buka-buka, Tuhan sudah tutup, jangan buka-buka, jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau Tuhan sudah tidak hitung-hitung, jangan hitung-hitung lagi. Amin. Berdiri bersama Tuhan, jangan berlawanan dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau percaya, keluargamu dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ada saling mengasihi, saling mengampuni. Bukan lagi untuk saling mengekspos dosa dan pelanggaran, tapi untuk kasih itu menutupi. Dan juga untuk tidak hitung-hitung lagi, saya percaya ada damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Ada kasih mesra yang manis dalam rumah tanggamu. Kembali, kita dibenarkan karena apa? Karena ketaatan satu orang. Kita buka Roma pasal yang kelima, ayat 19. Dibenarkan. Jadi Tuhan Yesus subjeknya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objek. Subjek yang melakukan tindakan kerja itu. Tindakan kata kerja itu. Roma pasal yang kelima ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus Tuhan kita, semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara dan saya dibenarkan karena iman adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Karena Yesus yang melakukannya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus yang menjadi subjeknya, bukan kita, bukan keadaan kita. Itu sebabnya karena Tuhan Yesus yang menjadi subjeknya, Tuhan Yesus yang menyelesaikannya, Tuhan Yesus yang melakukannya buat saudara dan saya, yang Tuhan Yesus katakan, jadikan peringatan akan aku ketika dia memberi tubuh darahnya. Kita terima perjamuan kudus. Slide berikutnya. Kita terima perjamuan kudus. Bukan untuk mengekspos kehidupan kita. Bukan untuk mengekspos dosa dan pelanggaran kita. Tapi tubuh darah Tuhan Yesus untuk mengekspos kasih Bapa di sorga buat saudara dan saya. Untuk mengekspos kasih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setianya, anugerahnya, pengampunannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, jadikan peringatan akan aku. Tuhan gak pernah bilang, jadikan peringatan akan dosamu. Tuhan gak pernah bilang, jadikan peringatan akan masa lalumu. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, jadikan peringatan akan aku. Sehingga dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan tangan yang terbuka, kita hanya bisa katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melakukannya, Engkau menyelesaikannya buat saya. Karena semakin kita menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Semakin engkau menyadari harga hidupmu sangat mahal. Darah Tuhan Yesus Kristus.
Semakin kita menyadari dan mengucap syukur dengan tangan yang terbuka, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi karena hasil pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa kita telah dijadikan orang benar. Semakin engkau setiap hari menyadari bahwa engkau orang benar di dalam Tuhan Yesus, saya percaya, semakin kita hidup dalam kebenaran. Semakin saudara dan saya hidup dalam kekudusan, dalam kesungguhan, dalam pertobatan, dalam kemuliaan Tuhan. The more you realize you are righteous in Jesus Christ every moment, the more you make distance to sin and unrighteous matter. Semakin saudara dan saya menyadari betapa kudusnya, betapa benarnya kita dijadikan orang benar oleh darah Tuhan Yesus. Saya percaya, semakin kita nggak mau buat dosa. Semakin kita menjauh dari godaan dosa. Semakin kita mengambil keputusan tidak kepada dosa, iya untuk kebenaran. Amin. Karena semakin kita menyadari, hanya anugerah, hanya hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya menyadari itu, kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya digali dengan pondasi yang kokoh, dasar yang kokoh. Kita sudah dibenarkan karena iman. Amin. Dasar yang kokoh untuk kita hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kelegaan, dalam damai sejahtera. Amin. Karena apa? Karena iman. Kenapa iman? Karena memang bukan hasil usaha saudara dan saya. Memang kita tidak melihat bagaimana itu terjadi, tapi dengan iman, dengan tangan yang terbuka, kita menerimanya, kita percaya. Iya, semua pemberian Allah buat saya. Iman, tadi Pastor Gideon sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman, tindakan iman ini menjadi nyata, yaitu apa? Percaya dan menerima apa yang Allah telah nyatakan dalam firman-Nya. Jadi apa yang Allah tulis dalam firman-Nya, janjinya, sekalipun keadaannya nggak mungkin, keadaannya berbeda jauh dari apa yang Tuhan janjikan, keadaannya berbeda jauh dari apa yang kau nantikan dalam jawaban doamu, tapi dengan iman percaya bahwa kita menerima apa yang Allah telah nyatakan di dalam firman-Nya. Iman adalah kebergantungan total dependency pada Tuhan Yesus untuk pengampunan dan pemenuhannya, penyediaannya dalam hidup kita. Iman adalah penerimaan akan Injil dan keyakinan di dalam Allah dan firman-Nya. Satu hari seorang hamba Tuhan dikatakan bahwa iman, satu tindakan iman yang nyata, seperti kita bersandar di kursi saudara, reclining all your weight upon Jesus. Menyerahkan seluruh bebanmu kepada Tuhan Yesus dan percaya Dia memberimu kelegaan. Dengan apa? Dengan menerima. Dengan percaya kita menerima karena Allah yang melakukannya, Allah yang memberikannya. Bukan hasil usaha kita, not by achieving personal trust in Jesus apart from any works. Jadi personal trust, iman percaya karena Tuhan Yesus yang menyelesaikannya, melakukannya bagi kita. Sekali-kali bukan karena kita memenuhi syarat, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih benar, tapi karena Tuhan Yesus yang melakukannya bagi kita. Itu sebabnya Injil. Dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 17, kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17. Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, jadi Injil adalah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi berita Injil adalah kematian kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang benar. Dan berita Injil menjadikan saudara dan saya dengan satu message, orang benar hidup oleh iman. Amin. Dan orang yang hidup dari iman, Galatia 3 ayat 7 dan 9 katakan, anak-anak Abraham dan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Ayat yang ke-9. Kita baca Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ketiga.
Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan Yesus ini sampai kepada kita. Untuk saudara dan saya juga, kita tidak goyah lagi. Kita dibangun, establish di dalam kebenaran firman Tuhan, punya dasar yang kokoh, pondasi yang kokoh. Dan pondasi dasar yang kokoh ini adalah hasil pengorbanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dijadikan orang benar. Hasilnya apa? Katakan sama saya dengan iman. Di dalam Tuhan Yesus, hanya oleh darah Tuhan Yesus, sekarang saya adalah orang benar. Mungkin sementara engkau sedang mengatakan ini, iblis lawan kita akan selalu berusaha mendakwamu bahwa engkau orang berdosa, engkau gak layak. Baru kemarin mungkin engkau ada masalah dalam rumah tanggamu, baru kemarin mungkin engkau melakukan satu pelanggaran dan sebagainya. Dengar baik, hari ini datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku perlu engkau. Dan hari ini percaya, kebenaran firman Tuhan Yesus ini harus sampai kepadamu. Untuk hidupmu dibangun dengan dasar yang kokoh. Bahwa hanya oleh darah Tuhan Yesus kita dijadikan orang benar. Ketika kita percaya dan kita memiliki dasar yang kokoh, hasil pengorbanan Tuhan Yesus, kita orang benar. Hasilnya apa? Hidup kita sekarang dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan bacakan kembali Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibangun dengan pondasi yang kokoh, dasar yang kokoh, hasilnya sekarang saya adalah orang benar Tuhan Yesus. Dan jangan beri kesempatan pada iblis untuk menipumu di pikiranmu, bahwa engkau gak layak. Hari ini percaya, declare dengan imanmu. Hanya oleh darah Tuhan Yesus, hanya oleh kemurahan Tuhan Yesus saya orang benar. Semakin hari engkau menyadari, semakin hari engkau percaya, semakin hari engkau mendeklar dengan imanmu, saya orang benar, saya percaya. Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau semakin hidup dalam kekudusan. Engkau semakin hidup mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Engkau semakin hidup dalam kelepasan, kelegaan. Karena percaya belenggu itu telah dipatahkan. Hati pikiran kita rest, tenang, tentram, tidak berkecamuk. Kenapa? Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Karena saudara dan saya menerima pendamaian oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menerima pendamaian oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa itu pendamaian? Dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata lagi. Ya, artinya adalah exchange, satu pertukaran, atonement, satu penebusan, restoration, satu pemulihan, rekonsiliasi, pemulihan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa katakan Allah di pihak kita. God is on our side. Mungkin engkau sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ada dalam keadaan yang berat. Secara manusia, secara kekuatan saya udah gak kuat lagi Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau menyadari engkau orang benar Allah, Roh Kudus menyuarakan di hati pikiranmu, engkau memiliki exchange. Engkau telah menerima pertukaran Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan yang tanggung beban beratmu dan Tuhan Yesus beri jalan keluar kelegaan. Mungkin kau katakan Tuhan setelah apa yang saya buat, saya telah begitu berdosa kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus menyuarakan hari ini kepadamu. Engkau orang benar Tuhan Yesus. Engkau telah memiliki atonement, penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Mungkin engkau katakan Tuhan keadaan saya sudah berantakan. Hari ini dimulai dengan iman, dengan tangan yang terbuka dan mengucap syukur. Tuhan Yesus terima kasih. Hanya oleh pengorbananmu, saya telah dijadikan orang benar. Dan saya percaya Roh Kudus menyuarakan di hati pikiranmu. Engkau telah menerima restoration, pemulihan yang dari Tuhan. Baik saya menyampaikan satu gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya juga bekerja di bagian keuangan. Baik saya menyampaikan satu gambaran mengenai transaksi keuangan atau mungkin tepatnya transaksi valuta asing yang disebut dengan hedging. Suatu lindung nilai, satu patok nilai. Ketika mungkin misalkan hari ini dolar, US dollar kepada rupiah 14.200 atau 14.000 simpelnya. Ketika keadaan bergolak dan kita mengambil keputusan untuk melakukan hedging, untuk melakukan lindung nilai hari ini untuk bulan depan, misalkan bulan Juli, kita memang menebusnya, membelinya dengan harga yang lebih mahal.
Misalkan 14.200, mungkin kita menebusnya membelinya untuk bulan depan dengan 14.500. Dan biasanya ini dilakukan ketika tren naik. Bulan Juli nanti kalau misalkan US dollarnya turun, kita tetap harus menebusnya 14.500. Tapi yang menjadi bermanfaat di sini adalah ketika grafiknya, ini biasanya dilakukan ketika keadaan menjadi tidak pasti, keadaan tidak menentu, sulit ditebak, dan harganya naik tiba-tiba, saudara, nggak bisa diprediksi. Sehingga pada saat kita melakukan lindung nilai, hedging, atau dipagari nilainya, memang kita menebusnya dengan lebih mahal sekarang. Pada saat bulan Juli, misalkan nanti, ini hanya misalkan, nilai US dollar 16.000, saudara tetap membayar 14.500, ada kepastian di sana. Bukankah darah Tuhan Yesus, harga yang jauh lebih mahal, melindungi, memagari saudara dan saya untuk apa yang Tuhan Yesus janjikan digenapi dalam hidup kita. Tidak bergantung lagi kepada keadaan, tidak bergantung lagi kepada situasi. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah dengan harga yang sangat mahal. Dia melakukan itu, menebus saudara dan saya untuk memberi kepastian, melindungi, memagari kita. Tidak lagi bergantung situasi keadaan yang bergejolak, tapi janji Tuhan, rancangan Tuhan pasti digenapi buat saudara dan saya. Amin. Apa hasilnya? Apa berkatnya? Ketika kita menyadari bahwa saya adalah orang benar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 13 di sana. Nanti saudara bisa baca di rumah. Saya akan bacakan di dalam ayat-ayat ini. Ketika kita menyadari kita adalah orang benar, ya kita memang berdoa, Tuhan berkatilah saya hari ini, Tuhan berkatilah supaya berhasil. Tapi ketika engkau memulai harimu dengan mengucap syukur, Bapa di dalam Tuhan Yesus saya bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus saya menjadi orang benar. Engkau akan memulai harimu bukan dengan kekhawatiran, nanti saya kerja berhasil enggak, nanti saya berusaha buka toko, berbisnis dan sebagainya, negosiasi sama orang, mungkin lamaran kerja, interview, saya diterima atau enggak. Tapi ketika dimulai dengan fondasi yang kokoh, dasar yang kokoh, menyadari identitasmu, saya orang benar di dalam Tuhan Yesus, engkau mendeklar perkataan firman Tuhan, digenapi buat saudara dan saya. Karena Alkitab bicara berkat orang benar. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang ditampilkan slide saya bisa? Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan berarti orang benar nggak pernah mengalami kesulitan. Kemalangannya ada, bahkan Alkitab katakan banyak, tapi selalu diluputkan oleh Tuhan. Termasuk saat ini bagi kita. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kesesakan itu ada, tapi Tuhan menjadi tempat perlindungan orang benar. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan gak akan membiarkan saudara dan saya. Dia akan memelihara kita. Yang menjadi penting di sini, dimulai dengan kita menyadari, saya orang benar oleh darah Tuhan Yesus. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mungkin hari-hari engkau orang tua sedang memikirkan masa depan anak-anakmu. Dimulai dari dengan engkau memproklaim dengan imanmu, aku dan keluargaku orang benar oleh darah Tuhan Yesus. Janji firman Tuhan digenapi, anak cucumu perkasa di bumi. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 13 ayat yang kedua-dua. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Pastikan saudara dan saya menyadari kita adalah orang benar. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin kau katakan, Pak, saya percaya saya orang benar oleh darah Tuhan Yesus, saya percaya pengorbanan Tuhan Yesus, Pak, saya melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kenapa mungkin engkau sedang mengalami masalah dalam bisnismu, dalam usahamu, mungkin dalam pekerjaanmu, seperti yang kau katakan, Pak sedang jatuh, Alkitab katakan, engkau akan dibangun kembali.
Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika saudara dan saya memberi diri dengan iman percaya, dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, established in the righteousness of God, saya adalah orang benar di dalam Tuhan Yesus. Apa hasilnya? Kita hidup dalam damai sejahtera. Kita menerima pendamaian. Dan di Yesaya pasal 54 ayat 14 dan 17, kita menjadi pribadi yang kuat menang. Yaitu apa? Tekanan dari luar. Yang sedang terjadi saat ini, tekanan dari luar. Situasi pandemi yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Saudara dan saya menjadi lebih dari pemenang. Kita menjadi kuat dan menang terhadap tekanan dari dalam, free from condemnation. Iblis lawan kita selalu berusaha menipu, mendakwa. Bahkan di saat-saat seperti ini. Apakah keadaan yang sulit terjadi karena keputusan kita yang salah dan sebagainya? Saudara dan saya dimerdekakan dari segala pendakwaan. Kita buka Yesaya pasal 54 ayat 14 dan 17. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression. And you shall not fear and from terror, for it shall not come near you. In righteousness you shall be established. Di dalam kebenaran, saudara dan saya akan dibangun. Saudara dan saya digali dalam fondasi yang kokoh. Dan firman Tuhan katakan, amin, engkau akan jauh daripada tekanan. Teror tidak akan mendekat kepadamu. Karena saudara dan saya memiliki fondasi yang kokoh. Amin. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. No weapon formed against you shall prosper. Tidak ada satupun senjata musuh yang dialamatkan kepadamu bisa merusakkanmu. Karena saudara dan saya dibangun di dalam kebenaran. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Segala tuduhan yang berusaha menjatuhkanmu akan kau buktikan salah. Enggak benar. This is the heritage of the servant of the Lord and the righteousness is from me. Dan kebenaran itu adalah dariku, kata Tuhan. Segala panah api si jahat yang berusaha untuk mendakwamu, mengkondemmu, menipumu di pikiranmu, dengan ketakutan, kekhawatiran, guilty feeling dan sebagainya, tidak berkuasa atas hidupmu. Sebab kebenaran firman Tuhan Yesus yang berbicara kuat di hati pikiranmu. Yang kedua, kita memiliki dasar yang kokoh. Untuk apa? Beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kita baca Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oleh Dia, Yesus Tuhan kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang kedua, bisa slide-nya tampilkan. Jadi kita dibenarkan karena iman. Hasilnya adalah orang benar. Menjadi dasar yang kokoh. Kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan demikian. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita baca bersama-sama. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kembali ke slide. Saya menggarisbawahi kata ini. Menerima. Jadi tindakan iman saudara dan saya adalah datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Bapa di sorga. Menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita beroleh jalan masuk itu. Oleh apa? Oleh darah Tuhan Yesus. Oleh hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh iman percaya kita telah dibenarkan, dilayakan untuk datang pada Bapa di sorga. Menghampiri tahta kasih karunia. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita menerima. Kita mendapat. Kita menemukan. Perhatikan kata menerima, mendapat, menemukan. Saudara dan saya menerima, mendapat, menemukan bukan hasil usaha kita. Tapi apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Allah sudah curahkan bagi kita. Sehingga oleh darah Tuhan Yesus, kita punya akses lebih dalam,
lebih lebar, lebih lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya, semakin kita datang, semakin kita di dalam, melekat, mendekat kepada Tuhan Yesus. Kekudusannya, kemuliaannya, kebenarannya, kesempurnaannya semakin nyata dalam hidup kita. Jadi itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Tindakan iman kita adalah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Kekudusannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, kesembuhannya, kuasanya, kebenarannya menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menyadari, kita memiliki dasar yang kokoh, memiliki jalan masuk pada kasih karunia Allah yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki respon iman, the act of gratitude. Tindakan pengucapan syukur. Bisa slide-nya di sana. The act of gratitude. Kata kasih karunia dan orang benar pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Kita buka di sana, saya akan selesai beberapa saat lagi. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka, kita baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Terus ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi jangan terbalik. Nuh diselamatkan bukan karena apa yang Nuh buat. Tapi Nuh diselamatkan karena Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Amin. Dan Nuh menjadi orang yang meresponi kasih karunia Tuhan ini, di act of gratitude-nya nyata. Respon akan kasih karunia Tuhan ini menjadi nyata dalam hidup Nuh. Yaitu apa? Nuh mengalami, menyadari dalam setiap hari. Mengalami kasih Tuhan. Dan Nuh meresponinya, di act of gratitude-nya apa? Nuh hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Bahkan Nuh melakukan tindakan iman, bangun bahtera. Yang diledekin orang, dibully orang. Tapi Nuh percaya apa yang Tuhan katakan, ya dan amin, digenapi, pasti terjadi. Dan Nuh setia melakukannya. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 47. Seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Datang pada Tuhan Yesus. Sementara Simon orang Farisi tidak mengurapi Tuhan Yesus, tidak mencuci, membasuh kaki Tuhan Yesus. Tapi perempuan berdosa ini membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan? Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Tuhan Yesus ngajar sama Simon dalam ayat sebelumnya. Mana yang lebih bersyukur? Orang yang berhutang 50 atau orang yang berhutang 500? Lalu Simon menjawab, oh orang yang hutangnya paling banyak, dia yang lebih bersyukur. Lukas 7 ayat 47 ini jangan salah artikan ayat ini kalau mau banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Tidak. Ayat ini bicara the act of gratitude. Semakin kita menyadari akan kasih Tuhan Yesus, akan anugerah pengampunan Tuhan Yesus, akan pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya, semakin kita the act of gratitude itu semakin nyata dalam hidup kita. Kita semakin hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam pertobatan, memuliakan Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus bawa saya dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika saya doa sama Tuhan, minta pengampunan, pertobatan, pemulihan, dan kemenangan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab saya, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan membawa saya dalam kemenangan. Ketika di perjalanan, saya naik mobil, saya melihat di sebelah kiri saya ada mobil, di samping kacanya itu, di kaca kanan belakangnya, jadi saya di sebelah kanannya, di kaca penumpangnya, ada stiker. Ada stiker, ada gambar mahkota, lalu ditulis God Sovereign. Tuhan menjawab saya dengan cara yang gak pernah saya bisa duga. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya lewat stiker di mobil itu. Tuhan ingatkan saya bahwa mahkota telah tersedia bagimu. Allah yang berdaulat. Kita telah diberikan kemenangan. Bukan berarti godaan dosa gak ada. Godaan dosa akan intens terus ada. Tapi kalau kita menyadari the act of gratitude akan kasih Tuhan, saya percaya engkau bisa menang atas segala godaan dosa dan tidak mau dirusakkan oleh dosa. Dan untuk menikmati kasih kebaikan Tuhan Yesus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang ketiga,
Dasar yang kokoh. Jadi kita dibenarkan karena iman. Kita memiliki dasar yang kokoh di tengah kesengsaraan. Bahkan bukan hanya di tengah kesengsaraan. Ketika saya kuliah teologi, dosen saya dari awal ingetin begini. Lebih banyak orang yang jatuh ke atas daripada jatuh ke bawah. Apa artinya? Lebih banyak orang yang jatuh terhilang di tengah tipu daya kekayaan, di tengah ketenaran, di tengah keberhasilan, melupakan Tuhan. Enggak lagi menjaga kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Kalau orang di tengah kesesakan kelihatan. Mulai ambil speaker bluetooth, dengerin lagu rohani, mulai baca firman Tuhan, mulai berlutut, mulai semakin pegangan sama Tuhan. Tapi saudara dan saya memiliki dasar yang kokoh. Baik di tengah kelimpahankah, baik di tengah keberhasilankah karena berkat Tuhan, ataupun di tengah kesesakankah, di tengah kesengsaraankah, saudara dan saya memiliki dasar yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita lihat Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kita baca di sana. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saya sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan yaitu kokoh, memiliki dasar yang kokoh. Bagaimana kita bisa memiliki dasar yang kokoh? Ini bukan apa yang harus kita lakukan, tapi hasil dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh darahnya kita dibenarkan karena iman, dijadikan orang benar. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mari kita bandingkan kesengsaraan ini. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, kesengsaraan apa yang mereka alami? Kesengsaraan yang bukan karena dosa dan pelanggaran mereka. Kesengsaraan yang bukan karena situasi seperti sekarang, pandemi dan sebagainya. Kesengsaraan yang jauh lebih hebat. Jauh lebih berat. Karena sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, oleh pihak yang berkuasa pada saat itu, mereka diancam, mereka diburu, mereka dibunuh, mereka dipenggal, mereka dicari most wanted, mereka mengalami tekanan aniaya penderitaan demikian hebat. Dan Paulus diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan, menimbulkan ketekunan, hupomone. Ya, artinya adalah endurance, patience, passion continuance, konsistensi. Pandemi ini panjang, iya. Kita nggak tahu kapan. Tapi kita berdoa. Kekuatan, ketekunan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya jauh lebih panjang. Kasih kuasa Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya jauh lebih panjang, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Sehingga kita memiliki dasar yang kokoh. Bahwa kita dibenarkan karena iman. Menghasilkan buah yang nyata, yaitu tahan uji karakter Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Dan ketekunan itu menghasilkan buah 100 kali lipat. Mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan berkati saya berlipat kali ganda. Tuhan buat bisnis saya berhasil 30, 60, 100 kali lipat. Mari kita baca firman Tuhan. Bagaimana buah itu bisa 30, 60, 100 kali lipat. Buah itu berbuah di dalam ketekunan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Jadi mengenai ketekunan ini, buah yang baik, berbuah 30, 60, 100 kali lipat di dalam ketekunan. Diberitakan oleh Roh Kudus melalui 3 rasul, yaitu Paulus, Petrus, Yakobus, dengan satu message yang sama. Ketekunanmu menghasilkan buah yang matang. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dan Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan saudara dan saya sudah tersedia. Apapun yang sedang terjadi sekarang ini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tekanan yang sedang kau hadapi hari-hari, mungkin di tengah pekerjaanmu, di tengah situasi yang sulit sekarang inikah akan menghasilkan puji-pujian, hormat, kemuliaan pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan kita bermega dalam kesengsaraan. Di sana tidak dikatakan bahwa kita bermega dalam kesengsaraan, cerita ke orang-orang, oh minggu lalu habis kena celaka, oh minggu lalu, bulan lalu habis ditipu orang. Kan Pak bermega dalam kesengsaraan. Kata bermega di sana adalah to glory. Nyata kemuliaan Tuhan Yesus di tengah apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Menghasilkan buah yang matang. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Katakan sama saya tidak kekurangan satu apapun. Ada banyak orang hari ini menganggap dirinya pandai, berhasil, berlimpah, tapi kekurangan hikmat. Karena membangun rumahnya, membangun hidupnya di atas pasir. Tapi saudara dan saya tidak kekurangan satu apapun. Karena saudara dan saya diberi hikmat oleh Tuhan. Dan hikmat ini satu permata, suatu harta yang jauh lebih dari permata, dari emas dan perak, lebih dari kekayaan apapun. Itu saudara dan saya membangun hidupmu di atas batu karang yang kokoh. Dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan memiliki dasar yang kokoh, kita adalah orang benarnya Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, ketika kita nanya, Pak, saya harus bertekun sampai kapan? Sampai kapan saya nantikan janji Tuhan? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Ketika satu hari dalam perjalanan hidup saya pun mengalami turbulence. Seperti yang di awal saya cerita. Mengalami satu kesesakan yang gak pernah saya bayangkan terjadi dalam hidup saya. Saya berdoa, tapi saya berdoa dengan ketakutan saya. Sampai satu hari Tuhan Yesus ingatkan, pray with your faith, not with your fear. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan? Tuhan bagaimana Tuhan pulihkan saya? Gimana caranya? Lalu satu ayat firman Tuhan ini sampai kepada saya. Mungkin ada di antara yang hari ini sedang bertanya, Tuhan sampai kapan? Tuhan saya udah gak kuat lagi. Tuhan gimana caranya? Jangan membatasi cara Tuhan. Yang pasti dia Allah yang sanggup dan mau untuk menolong saudara dan saya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berapa lama? Seketika. Berapa lama? Seketika. Sebentar, seketika, proklaim dengan imanmu, seketika. Dan lewati semua ini, hasilnya. Oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, yang telah berkorban menjadikan kita orang benar. Kita akan semakin menjadi lebih lengkap, lebih teguh, lebih kuat, lebih kokoh. Sebab Allah sumber segala kasih karunia, melengkapi, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan kita. Yang keempat, dasar yang kokoh di dalam pengharapan. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Saya teringat ketika satu hari, mungkin udah beberapa tahun yang lalu, di acara satu stasiun TV swasta. Ada satu talk show, ada survivor dari orang yang mengalami perahunya hancur di tengah laut. Lalu dia terdampar di satu pulau, tim search and rescue, tim SAR mencarinya. Sampai dalam batas waktu pencarian bahkan diumumkan, setelah beberapa hari diumumkan kecil kemungkinan untuk ditemukan selamat atau dinyatakan meninggal saudara. Tapi ternyata terus tim SAR tidak berhenti, tetap cari. Bahkan di luar dari satu batas yang wajar ternyata seluruh penumpang kapal ini ditemukan dalam keadaan selamat. Lalu ditanyai oleh salah satu pewawancara di acara talk show. Lalu dia katakan, apa yang membuat kamu bisa bertahan? Dan yang menjadi jawaban yang masih memberkati hidup saya sampai hari ini. Kami tidak pernah berhenti berharap bahwa pertolongan itu pasti datang.
Yang menarik yang selanjutnya yang mereka katakan adalah begini. Pada saat kami berhenti berharap, pada hari itu sesungguhnya kami sudah mati walaupun kami masih hidup. Gak pernah berhenti berharap. Dan saudara dan saya lewati keadaan apapun kita memiliki dasar yang kokoh. Karena Tuhan Yesus bahkan sudah rela mati bagi kita. Mati saja sudah Tuhan Yesus mau lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus gak lakukan bagi kita? Untuk menolongmu, untuk menyelamatkanmu, untuk memulihkan, untuk memberkatimu. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, yang terakhir kita akan baca di sana. Dan 9 dan 11. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita menerima kemuliaan Allah. Pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan. Bisa ke slide-nya. Kasih Allah telah dicurahkan. Tidak terjangkau, terselami apa yang Allah mau dan bisa sanggup buat dalam hidup kita. Saya mengalami sendiri. Mungkin saya gak bisa ceritakan detailnya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang berniat mengambil dari saya. Tapi bagaimana pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang sama. Untuk mengirim berkatnya 2 kali lipat terjadi. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Bahkan dengan cara yang kita gak pernah bisa duga. Bahkan dengan orang yang kita gak pernah bisa duga. Dia yang benar, iya. Tuhan bisa perintahkan berkatnya buat saudara dan saya. Tidak terjangkau, tidak terselami apa yang Allah mau dan bisa sanggup buat dalam hidup kita. Karena kasihnya telah dicurahkan. Roh Kudus telah dikaruniakan pada kita. Di waktu yang lalu kita telah merenungkan mengenai pribadi Roh Kudus. Memberi kita, menolong kita untuk berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Sehingga kita memiliki dasar yang kokoh untuk apa? Dibangun lebih lagi. Seberapa tinggi gedung itu dibangun adalah seberapa dalam fondasinya digali. Ketika kita memiliki fondasi yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang siap lebih lagi. Karena dari berdosa kita diampuni dan dibenarkan. Dan dari dibenarkan kita dikasihi dan diselamatkan. Roma pasal 5 ayat 9 sampai 11. Lebih-lebih, how much more? Gak akan terbayang. Lebih-lebih karena kita sekarang yang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih how much more nggak bisa terselami oleh akal pikiran kita. Yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bahkan Tuhan bukan sekedar memberkati lebih-lebih lagi. Ayat 11 nggak berhenti di sana. Dan bukan hanya itu saja. Bukan itu aja. Kita malah bermega dalam Allah oleh Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara dan saya telah menerima kata lagi pendamaian. Kita telah menerima exchange, pertukaran yang Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Itu sebabnya Dia katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dalam bahasa Yunaninya ditulis kata huper yang artinya menggantikan kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan menggantikan kamu. Dengar baik. Apa yang sedang saudara doakan? Apa yang sedang saudara nantikan jawaban Tuhan? Tuhan Yesus sudah selesaikannya bagi kita di atas kayu salib. Dia menggantikan kita. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Saudara yang di rumah mari bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan saya simpulkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Dasarnya kokoh. Karena kita dibenarkan karena iman oleh kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini bukan hasil usaha kita. Itu sebabnya Roma pasal 5 ayat yang ke-1 katakan. Sebab itu, therefore, kita menerima hasil dari apa? Tuhan Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan kita menerima hasil, kita dijadikan orang benar. Setiap hari, hanya dengan tangan terbuka dan mengucap syukur. Buat kasih Bapa di sorga yang mengaruniakan anak yang tunggal dengan satu tujuan. Menjadikan kita orang benar Bapa di sorga oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kita memiliki dasar yang kokoh, dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala bentuk pendakwaan tidak lagi berkuasa.
no weapon against you shall prosper. Segala bentuk pendakwaan, every tongue of condemnation, gak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dan di atasnya kita dibangun kokoh, dibangun lebih-lebih lagi untuk hidup di dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dibangun, diselamatkan, sozo yang artinya disembuhkan, dipulihkan, dikasihi, dipenuhi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kita mengalami hasilnya. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Menjadi orang-orang yang berharap, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang memiliki karakter anak-anak Allah. Mari kita angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan. Nyata di dalam hidupku. Katakan, Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Kuasamu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Roh Kudus menaruh di hati saya. Ada anak muda yang sedang menyaksikan acara ini. Lalu mengatakan, saya malu untuk datang kepada Tuhan. Setelah apa yang saya buat. Setelah kekacauan hidup saya. Saya percaya bukan kebetulan kau ada di ibadah live streaming ini. Di sesi ini. Kebenaran firman Tuhan Yesus ini harus sampai kepadamu. Bahwa oleh darah Tuhan Yesus engkau telah dijadikan orang benar. Taruh tangan kirimu dan katakan, takkan habis kasih Yesus bagiku. Ketika engkau mungkin berpikir masa depanmu sudah habis, takkan habis kasih Yesus. Ada banyak anak-anak muda yang mungkin baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, dan sepertinya katakan lapangan pekerjaan sudah habis, peluang usaha sudah habis. Mari hari katakan, takkan habis setia Tuhan Yesus dalam hidupku, takkan habis kasih Yesus. Mungkin kau yang ada di rumah, engkau mulai melihat persediaan apa yang kau butuhkan mulai habis. Tabunganmu mulai habis. Ada banyak orang katakan kami hanya mengandalkan tabungan. Saudara dan saya diberkati Tuhan tidak habis-habisnya lebih dari banyak. Karena apa yang banyak bisa habis. Tapi setiap hari kasih Yesus tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Setianya tidak pernah berubah. Keadaan bisa berganti, bergoncang, ini itu. Tapi darah Tuhan Yesus sudah memagari saudara dan saya, melindungi kita untuk apa yang menjadi janji Allah digenapi pada waktunya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku.
selamanya Kau ku sembah. Di dalam iman saya percaya saat ini Roh Kudus mengerjakan pemulihan buat setiap rumah tangga, keluarga. Ya mungkin selama ini ada dalam salah paham. Ya mungkin selama ini suami istri saling menyalahkan dan sebagainya. Mari siang hari ini ambil keputusan yang benar. Percaya engkau suami, Tuhan Yesus sudah membenarkan istrimu dengan darahnya. Engkau istri, Tuhan Yesus sudah membenarkan suamimu dengan darahnya. Engkau orang tua, Tuhan Yesus sudah membenarkan anak-anakmu dengan darahnya. Engkau anak-anak, Tuhan Yesus sudah membenarkan orang tuamu dengan darahnya. Artinya Tuhan sudah mengampuni, maka lepaskan juga pengampunanmu. Ampuni juga, jangan berlawanan dengan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membenarkan, Tuhan sudah tutup, Tuhan gak buka-buka lagi. Jangan buka-buka lagi yang lalu. Lupakan yang lalu. Berjalan bersama Tuhan dalam hidup damai sejahtera, dalam pemulihan, reconciliation. Kalau Tuhan sudah tidak hitung-hitung, mari. Sejalan dengan Tuhan, jangan berlawanan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitung lagi. Jangan ingat-ingat lagi. Minta Tuhan, aku mau rumah tanggaku dipulihkan. Hidupku dipulihkan. Tuhan sudah gak buka-buka lagi. Tuhan sudah tutup, Tuhan sudah tidak hitung-hitung. Tuhan sudah mengampuniku. Maka aku percaya aku dan keluargaku sekarang adalah orang benar Tuhan Yesus. Dikasihi Bapa di sorga. Maka apa yang terjadi dalam hari-hari hidupmu ke depan, engkau akan terheran-heran. Engkau dibangun di dalam kasih Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, tiada yang seperti engkau. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Nyata di dalam hidupku. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Keadaan apapun yang sedang terjadi tidak membuat kasih Tuhan Yesus habis buat saudara dan saya. Goncangan apapun yang sedang terjadi tidak akan bisa mengubah setia Tuhan Yesus bagi kita. Selamanya Kau ku sembah. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kami terima pada siang hari ini Tuhan Yesus. Maka biarlah firman berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu, Pendeta Teddy Lusli yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, Kau pakai hamba usia lebih lagi luar biasa dalam setiap pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Seperti halnya Kau yang telah memberi yang terbaik bagi setiap kami. Maka ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di muka bumi ini Tuhan. Kami bawa persembahan kami percaya Tuhan yang akan memberkati berlipat-lipat kali ganda dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, bahkan masa depan kami Tuhan buat pasti berhasil. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap memberi katakan amin. Terpuji nama